2000. Kita akan sama-sama lihat berapa sih potensinya. Nah, potensi komisi generasi dari satu kaki pensponsoran aktif saja, itu kita bisa mendapatkan potensinya sebesar 24.552.000 per hari. Nah, ini yang dari 2000 tadi ya, kelihatannya kecil, namun karena berlaku 10 generasi, potensinya sangat besar. Oke. Nah, melihat dari semua itu tadi, next slide Pak, dengan potensi-potensi yang luar biasa, potensi income atau penghasilan yang bisa kita dapatkan, pastikan pilihan Anda tepat. Nah, di sini ada 3 pilihan paket. Yang pertama adalah paket pelanggan, kemudian ada paket gold, dan juga paket diamond. Tentunya dengan jumlah outlet yang sama menghasilkan income yang berbeda. Pastikan pilihan Anda tepat. Karena dengan pilihan yang tepat, itu menentukan income yang ingin atau yang bisa Anda dapatkan di kemudian hari. Oke Pak, next slide. Tentunya kami ada untuk membantu mitra-mitra yang ingin sukses di sini ya. Ini kita bisa lihat di sini untuk paket pelanggan potensinya ada 240.000 per harinya. Kemudian yang kedua ada 480.000 dan juga yang ketiga ada 720.000. Nah, pastikan pilihan Anda tepat untuk memilih ini. Ada 3 pilihan. Oke, next slide Pak. Nah, kami ada untuk membantu Anda. Jadi Anda bisa menghubungi orang-orang yang mengundang Anda di acara malam hari ini untuk bisa sama-sama sukses di bisnis ini. Oke, kita lihat di sini, kita samakan frekuensi kita, yaitu sehat itu mahal. Benar ya, sehat itu mahal karena kita perlu memelihara kesehatan kita dengan makanan dan minuman yang bergizi dan lain sebagainya. Namun, sakit itu jauh lebih mahal karena untuk menyembuhkan tentu perlu banyak biaya. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, jadi sehat itu apa sih sebenarnya? Slide Pak, menurut WHO, definisi sehat adalah keadaan sempurna secara jasmani, rohani, dan adaptasi sosial. Jadi bukan hanya jasmani aja, ada rohani dan juga adaptasi sosial. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan? Oke, next slide Pak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan diantaranya adalah di sini ada makanan dan minuman. Slide-nya Pak. Kita tentu memerlukan makanan dan minuman yang bergizi. Nah, untuk menunjang kesehatan kita. Selain itu, faktor apa saja yang menentukan kesehatan kita? Di sini ada istirahat. Kita tentu memerlukan istirahat dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Dan faktor lain adalah di sini, next slide Pak, emosi tentang mengolah rasa. Stres, nah itu tentu saja mempengaruhi kesehatan kita. Banyak orang yang terganggu kesehatannya karena stres, apalagi di era seperti ini ya. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi kesehatan adalah, next slide Pak, ada sosial. Artinya lingkungan di mana kita tinggal, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman. Sosial kita juga menentukan kesehatan kita. Nah, di sini menurut Dr. Joe Sulman dikatakan, you are not sick, you are thirsty. Artinya, Anda tidak sakit, namun Anda kehausan. Nah, kenapa dikatakan kehausan? Tidak sakit tapi malah kehausan. Nah, karena, air itu memiliki prosentase yang besar dalam tubuh kita. Berapa sih prosentase air dalam tubuh kita? Dari sejak embrio itu sudah 98% air ya. Kemudian sampai kita menjadi bayi, dewasa dan juga lansia, kebutuhan air semakin menurun. Prosentase air dalam tubuh kita. Nah, kemudian apa sih manfaat air untuk tubuh kita ini? Manfaat air banyak sekali ya.
di antaranya adalah untuk melancarkan sistem pencernaan, kemudian melindungi tubuh dari penyakit. Wah, ini sangat penting sekali. Dan juga fungsi-fungsi atau manfaat air lainnya yang tidak kalah pentingnya untuk tubuh kita. Di antaranya tadi yang sudah saya bacakan 2, melindungi tubuh dari penyakit dan juga melancarkan sistem pencernaan. Lalu mengingat kebutuhan air dan manfaat air ini sangat banyak untuk tubuh kita, kira-kira kebutuhan air untuk tubuh kita berapa sih? Nah, kebutuhan air untuk setiap orang tentu berbeda-beda, tergantung berat badannya. Di sini cara menghitungnya adalah berat badan dikalikan 0,0284 liter. Nah, Bapak Ibu bisa menghitung ya kira-kira berat badannya berapa dikalikan 0,0284 liter. Nah, itu adalah kebutuhan air tubuh kita. Nah, mengingat manfaat air yang sangat banyak tadi dan vital beradanya tubuh kita, perusahaan kami dengan senang sekali memperkenalkan sebuah produk yang sangat bermanfaat, yaitu air Milagros. Apa sih air Milagros? Air Milagros adalah air mineral alami yang bukan hanya menghilangkan haus, namun mampu meregenerasi sel dalam tubuh kita. Nah, kemudian apa saja manfaat air Milagros bagi tubuh kita? Di sini manfaat air Milagros bisa kita lihat. Next slide, Pak. Ada 3 di sini ya. Yang pertama adalah membersihkan. Kemudian yang kedua mengatur. Dan yang ketiga adalah menambah. Baik, kita akan sama-sama pelajari apa saja sih ketiganya. Yang pertama adalah manfaat air Milagros yang pertama membersihkan. Milagros mengandung antioksidan, strength antioksidan yang mampu mengatasi radikal bebas dalam tubuh. Dan Milagros ini microcluster water, jadi sangat kecil, mikro ya, cepat diserap oleh tubuh. Nah, kemudian antioksidan itu pentingnya apa? Nah, seorang Dr. Kenneth H. Cooper mengatakan tentang sehat tanpa obat di sini bahwa antioksidan sebagai pertahanan tubuh kita untuk memerangi berbagai penyakit serius. Nah, jadi penting sekali ya. Nah, kira-kira penyakit serius apa saja sih yang diakibatkan oleh radikal bebas itu? Nah, kita akan lihat contohnya di sini ada beberapa gambar penyakit. Nah, cukup mengerikan ya Bapak Ibu gambarnya. Ini adalah penyakit akibat radikal bebas. Nah, ngeri sekali gambarnya. Jadi antioksidan sangat penting untuk tubuh kita untuk memerangi penyakit serius seperti ini. Nah, di sini pun kita nanti bisa membuktikan dengan demo produk tentang antioksidan yang terkandung dalam Milagros. Kita lihat di sini ada demo iodin, ada gambarnya. Demo iodin di sini bisa kita lihat ketika iodin dicampur dengan air biasa, ini airnya tetap berwarna kuning. Sedangkan ketika Milagros dicampur dengan iodin, airnya menjadi jernih. Karena Milagros memiliki kandungan antioksidan yang mampu mengoksidasi atau mensublimkan iodin yang terkandung dalam iodin tadi ya. Nah, jadi airnya menjadi jernih. Tentang demo produk ini, kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut, bisa menghubungi orang-orang yang mengundang Bapak Ibu di acara ini untuk lebih jelasnya. Oke, next slide Pak. Kita akan lihat manfaat air Milagros yang kedua tadi adalah mengatur. Milagros itu super stabil alkalin, alkalinnya 9,5 pH-nya ya. Nah, Milagros ini sifatnya basa, jadi mampu mengimbangi atau menyeimbangkan kadar asam yang ada dalam tubuh kita. Tubuh kita ini terlalu banyak asam Bapak Ibu, jadi bisa menimbulkan banyak penyakit. Apa sih pentingnya alkali untuk tubuh kita? Nah, menurut Dr. Theodore Barodi di sini mengatakan alkalis or die. Nah, apa sih maksudnya? Ini dikatakan bukan karena alasan ya. Karena bakteri merugikan seperti kanker, tumor itu tidak dapat hidup di lingkungan yang basah atau alkali. Nah, Milagros ini sifatnya basah untuk menyeimbangkan badan kita yang terlalu asam. Kira-kira badan yang terlalu asam itu bisa menimbulkan sakit apa aja untuk tubuh kita ya. Nah, nanti kita bisa lihat juga di sini gambarnya ketika tubuh
terlalu asam, ini ada beberapa penyakit yang mengerikan juga ini gambarnya. Nah, ini adalah penyakit ketika tubuh sudah mulai asam. Untuk mengetahui kadar pH dalam Milagros, ini kita juga ada gambar demonya. Di sini kita menggunakan pH P0. Ada demo P0 ya. Bisa kita lihat ketika air biasa dicampur dengan pH P0, itu warnanya adalah hijau. Ini menandakan air biasa pH-nya di angka 7. Nah, sedangkan Milagros ketika dicampur dengan pH P0, airnya berubah menjadi ungu, Bapak Ibu. Ungu itu menandakan bahwa pH-nya Milagros itu sangat tinggi, 9 lebih. Nah, kita bisa lihat di sini. Nanti bisa juga demo untuk lebih lanjutnya ya, dengan pengundangnya. Oke, next slide Pak. Kita akan lihat manfaat Milagros yang ketiga, yaitu menambah. Menambah apa? Nah, di sini Milagros mengandung powerful scalar energy, yaitu energi yang menghasilkan mengembalikan 100% daya tahan serta kekuatan tubuh kita. Nah, apa sih pentingnya skalar energi bagi tubuh kita? Di sini dikatakan oleh para ahli ya, pendapat para ahli tentang energi skalar, diantaranya ada dari Dr. Adira Purharich. Di sini mengatakan energi skalar dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dengan menstimulasi kelenjar-kelenjar endokrin dalam tubuh. Nah, slide-nya nanti menyusul, saya bacakan dulu. Kemudian ada pendapat yang kedua, slide-nya Pak, dari Dr. Glenn Rain. Di sini dikatakan energi skalar dapat meningkatkan kemampuan sel darah putih dalam membunuh kuman penyakit. Jadi sampai 75%. Jadi energi skalar juga sangat penting untuk tubuh kita untuk membunuh kuman-kuman penyakit tadi, Bapak Ibu ya. Nah, apakah ada reaksinya kalau kita mengkonsumsi Milagros? Nah, di sini kita lihat ketika kita mengkonsumsi Milagros nanti akan merasakan healing crisis atau reaksi positif. Reaksi positif dari pengeluaran tadi ya, pengeluaran kuman, pengeluaran kotoran tadi dalam tubuh dibersihkan, kemudian diatur. Nah, biasanya kita akan merasakan reaksi positifnya seperti ini. Bisa dilihat di sini diantaranya seperti ini. Namun tidak perlu khawatir, ini adalah hal yang normal ketika tubuh dibersihkan. Oke, next slide Pak. Milagros ini sudah memiliki perizinannya lengkap Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini. Kita sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, kemudian dari BPOM. Kita juga memiliki beberapa sertifikat penghargaan. Pada tahun 2020 ada dari Superior Taste Award, kemudian ada Monde Selection, ini semuanya ada sertifikasi internasional. Jadi kualitasnya bukan main-main Bapak Ibu ya. Dan yang terbaru kemarin, air Milagros sudah diteliti di laboratorium Masaru Emoto, yaitu tentang kristal yang ada di kandungan Milagros. Ini adalah pakarnya air Bapak Ibu. Oleh minta slide-nya Pak. Nah, air itu bisa merekam pesan Bapak Ibu. Ketika molekul air ini ya dibacakan doa, diberikan kata-kata yang indah, kata-kata cinta dan penuh kasih, air ini akan merekam kata-kata itu. Nah, air ini ketika diteliti nanti akan menghasilkan kristal. Nah, biasanya air-air biasa itu kalau diteliti biasanya hanya menghasilkan 3-4 kristal. Namun Milagros ketika diteliti di sana menghasilkan 10 kristal yang sangat cantik. Nah, di antaranya kristalnya seperti ini. Nah, kristal ini ada di kandungan air Milagros. Jadi ketika air Milagros ini diminum, nah tentunya manfaatnya sangat baik sekali untuk tubuh kita. Nah, ini adalah kristal air Milagros, di antaranya seperti ini Bapak Ibu. Dan Milagros sudah mendapatkan sertifikasi dari Masaru Emoto. Nah, sertifikatnya Pak. Next slide. Nah, ini adalah sertifikat dari Masaru Emoto, Bapak Ibu, yang terbaru ya. Nah, kita akan lihat
beberapa testimoni tentang Milagros. Ada videonya ya Pak Gia ya, testimoninya Milagros. Ada Mbak. Iya. Bulan Juli 2020 diagnosanya ductus uractus atau enggak ductus uracus gitu. Disuruh USG. Itu saya pertama kali USG bulan Juli tadi. Memang rongga perutnya belum tertutup sempurna. Terus kalau seperti ginjal, pankreas itu semua bagus. Karena di situ pusarnya masih keluarin cairan usia 5 bulan itu tadi. Terus bulan 1 Oktober diagnosanya itu sinus uracus. Cuman hasil lab yang kedua itu rongga perutnya yang atas sudah semakin menutup, cairannya sudah semakin kering, semakin bersih, pusarnya juga udah nggak terlihat merah merona gitu, semakin pesat. Tapi tetap saya kasih plester itu tadi untuk antiseptik. Terus sampai sekarang saya masih itu terapi pakai Milagros untuk supornya, sama dikompres sehari sekali malam mau tidur. Konsumsi bulan awal Agustus, terus ini sampai Oktober alhamdulillah udah 3 kardus Milagros dengan perkembangan yang rongga perutnya semakin menutup yang bagian atas bulan Oktober kemarin, tapi yang bagian bawah ke salur kemihnya itu belum tertutup sempurna. Alhamdulillah, rasa puji syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah karena sudah dikirimkan Milagros, perantara Milagros tadi. Semakin pasrah, semakin yakin kalau di abdi nanti yakin bisa sembuh berkat pertolongan Allah lewat Milagros. Masya Allah, kita merinding ya Bapak Ibu ya melihat testimoni tadi ya. Inilah senangnya ketika kita berada di bisa menyebarkan produk yang sangat bermanfaat ini. Kita bukan hanya mendapatkan income, namun kita memberikan banyak kebahagiaan untuk orang-orang yang membutuhkan solusi di sana, di luar sana. Dan ini hanya salah satu testimoni di Milagros, masih banyak ribuan testimoni lainnya. Nah, di sini selain Milagros, kami memperkenalkan produk lain dari perusahaan ini, yaitu produk untuk kecantikan atau kesehatan kulit. Di sini kita perkenalkan Mera. Kita akan simak sama-sama ya video dari Mera. Ada videonya Pak? Nah, ini adalah produk terbaru dari Milagros. Nah, kita lihat videonya. Bright and plump skin, it's not a dream anymore. Protecting through the natural crystal water. Crystal Glow Essence Mist has its magical way to shape you, brightening and hydrating in just one spray. Find a miracle inside the Hexa effect. To break your day. Crystal Glow Essence Mist magically glow your skin in a minute. Nah, ini adalah produk terbaru dari Milagros, namanya Mera atau Milagros Crystal Water. Nah, ini adalah produk terbaru untuk kulit
Ya, ini menghasilkan hexa efek. Kira-kira manfaatnya apa saja? Next slide Pak, kita bisa lihat di sini ada 6 manfaat dari merah ini menghasilkan hexa efek. Yang pertama adalah brightening, artinya mencerahkan ya, mencerahkan kulit kita. Kemudian ada hydrating, artinya menghidrasi kulit ini agar selalu segar kulitnya. Kemudian ada soothing, yaitu meredakan atau apa ya, menghilangkan stres pada kulit, karena kulit ini bisa stres juga Bapak Ibu ya. Kemudian ada UV protection, tentunya melindungi dari sinar matahari. Kemudian ada anti pollution, nah ini melindungi kulit dari polusi-polusi. Kemudian ada calming juga manfaatnya, yaitu untuk meredakan iritasi pada kulit. Dengan manfaat yang luar biasa ini tadi, pemakaian merah juga sangat praktis, cocok untuk yang tidak suka ribet ya. Ini bisa dipakai oleh bapak-bapak juga, bapak-bapak dan juga ibu, tinggal semprot-semprot aja. Namun manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, untuk merah ini nanti juga bisa dilihat di follow Instagramnya Merah ya. Next Pak, ada di @merah_Indonesia. Kandungan dari merah ini bahan dasarnya adalah air milagros. Kemudian untuk mengikat bahan-bahan aktif seperti ada ektoin dan bahan-bahan alami lainnya. Ini ada testimoninya ya Pak ya untuk merah. Pakai merah ini udah lebih kurang 2 bulan. Yang pakai ini saya sama anak bujang saya. Anak bujang saya itu jerawatnya beruntus-beruntus ya. Tapi alhamdulillah semenjak pakai produk merah ini, alhamdulillah walaupun dia tumbuh tuh dia cepat hitam cepat mati lagi jerawatnya. Kalau saya ini muka saya tadinya hitam-hitam plek-plek ya. Di sini. Alhamdulillah semenjak pakai merah ini agak berkurang banyak banget. Menurut saya produk merah ini praktis, ekonomis, terus nggak terlalu mahal amat kata saya ya. Daripada kita perawatan itu kayaknya banyak benar yang harus pakai sabun, yang harus pakai ini. Kalau ini nggak, jadi tinggal kocok, disemprot setiap habis sholat wudhu. Nah, semprot lagi, sambil wudhu semprot lagi. Saya alhamdulillah. Makasih merah. Nah, itu tadi Bapak Ibu, salah satu testimoni dari pemakai merah ya. Merah itu praktis ya, yang praktis dan juga sangat bermanfaat. Oke, next slide Pak. Nah, mari kita jalani hidup sehat bersama Milagros. Bersama Milagros kita sambut masa depan yang lebih cerah. Find your miracle. Demikian info yang bisa saya bagi kali ini, semoga bermanfaat. Untuk info lebih lanjut, lebih jelasnya bisa menghubungi pengundangnya ya. Siapa yang mengundang Bapak Ibu untuk hadir di acara Miracle Seminar Nasional pada malam hari ini. Nah, untuk selanjutnya kali ini kita akan sama-sama mendapatkan inspirasi ini dari seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Kebetulan beliau adalah mentor saya di bisnis ini, sehingga saya sampai ada di titik ini. Beliau adalah seorang leader yang sangat tangguh dan luar biasa menginspirasi. Kita akan sama-sama menyaksikan video profil dari beliau. Silakan Pak Gia. Ntar aja. Video. Dia adalah mentor saya di bisnis ini yang selalu membimbing saya sehingga saya terus konsisten ada di bisnis ini. Kita lihat dulu di sini ada video profil dari mentor saya ini, seorang leader yang tangguh, luar biasa, sangat menginspirasi mitra-mitranya. Langsung diundang aja Mbak. Oh, langsung diundang saja Pak. Oke. Nanti kita akan sama-sama aja ya, langsung mendengarkan inspirasi dari beliau, semangatnya beliau.
Lihat dari leader saya, mari kita sambut dengan antusias Bapak Ibu, Ibu Osa Rohatimah. Silakan Ibu Osa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam semuanya para peserta ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semakin bahagia. Oke, terima kasih nih. Saya lihat ada beberapa leader-leader berprestasi ya, leader-leader besar kita. Ada Om Davi, ada siapa lagi tuh Pak Erda, dan semuanya, ada Dr. Betty ya, dan yang lain-lainnya. Terima kasih atas kehadirannya di seminar ini, memberikan energi kepada saya ya, dan terutama terima kasih kepada Bapak Wahyudi yang telah memberikan fasilitas seminar digital nasional ini. Kasih aplaus dulu dong buat Bapak Wahyudi dong. Oke, alhamdulillah malam ini saya diberikan kesempatan untuk peng-closing di acara ini. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang mungkin saat ini sedang diundang ya ke seminar ini, yang baru pertama kali datang ke seminar ini, atau mungkin teman-teman sudah join di bisnis ini tapi masih bingung mau ngapain di bisnis ini karena mungkin baru mendapatkan manfaat dari produknya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Osa Rohatimah, saya berasal dari Bandung ya. Alhamdulillah di bisnis ini saya sudah hampir lebih dari 7 tahun ya, dengan posisi sekarang saya manajer. Mungkin yang menjadi pertanyaan buat teman-teman, apa sih alasan saya ada di bisnis ini? Nah, pertama saya ingin menjelaskan alasan saya ada di bisnis ini itu adalah, pertama itu adalah tuntutan dari keluarga. Ya, jadi dulu saya punya tuntutan dari keluarga, terutama dari almarhum bapak saya, bahwa saya itu harus berdagang. Ya, jadi saya itu harus berdagang, harus grosir. Jadi seperti beliau gitu loh. Jadi biasa ya kalau misalnya orang tua kerjanya apa tuh biasanya diwariskan juga ya pekerjaannya kepada anaknya. Jadi menginginkan anaknya seperti itu. Nah, akhirnya saya waktu itu mencoba untuk berdagang seperti yang diinginkan oleh almarhum bapak saya, tapi saya tidak mau dimodalin. Ya, saya nggak mau dimodalin, jadi saya agak menantang diri gitu loh. Saya nggak mau dimodalin, kalau dimodalin mah gampang gitu kan. Anak kecil juga bisa. Aku pengen tahu nih gimana caranya aku berdagang. Nah, akhirnya aku berdagang, tapi berdagangnya berbeda dengan ketiga kakak saya. Ya, jadi ketiga kakak saya itu modalnya dengan uang ratusan juta. Kalau saya waktu itu dimulai dengan uang sekitar 1.800.000. Bayangin ya, dengan modal 1.800.000 aku berpikir aku bisa, aku harus bisa lakukan gitu kan. Nah, tapi dalam posisi berdagang itu akhirnya saya belajar kepada orang-orang yang berdagang, terutama kepada keluarga saya sendiri, gak jauh-jauh. Nah, selain ke keluarga saya sendiri, saya juga belajar kepada pedagang teman-teman bapak saya yang kebetulan waktu itu banyaknya orang Chinese. Nah, saya belajar dari mereka, ternyata semakin mereka banyak uang, semakin tidak banyak waktunya gitu loh. Jadi waktu untuk keluarga sih dekat ya, sama pasangan dekat karena mereka biasanya berdagang itu barengan. Tapi waktu untuk anak itu ternyata sangat sedikit ya. Itu dialamin oleh saya sendiri gitu kan. Saya juga dulu waktu kecil yang merasa bahwa memang saya lebih banyak dipegang sama asisten rumah tangga ya. Jadi dulu asisten rumah tangga mama saya itu sampai tiga asisten rumah tangga ya. Jadi saya mikir kayaknya saya nggak terlalu suka gitu loh dengan cara seperti itu. Nah, kalau tadi berbicara tentang Robert Kiyosaki, berarti kan pedagang ini ada di kuadran kiri ya, di mana itu namanya set employee. Nah, karena saya itu kurang suka, akhirnya waktu saya berdagang saya mikir-mikir saya harus bisnis apa, saya harus usaha apa gitu loh, supaya bisa menghasilkan uang yang seperti bapak saya harapkan kepada saya. Nah, akhirnya disitulah saya ketemu dengan satu orang yang luar biasa, ya Allah, saya nggak nyangka banget, dan akhirnya ketemu lagi di Milagros, yaitu adalah Bapak Wahyudi ya, founder kita. Babe yang kita sebutkan Babe. Saya pertama kali mengenal MLM itu adalah upline saya adalah Bapak Antonius Wahyudi. Ya, Bapak Antonius Wahyudi itu saksinya saya sambil ngewarung ya, sambil saya presentasi, saya pakai pakai karton, saya semua yang beli ke saya presentasi. Saya pokoknya peduli amat, pokoknya siapapun saya presentasi. Ya, saya beberapa kali ngundang Pak Wahyudi juga ke warung saya yang sangat kecil gitu, saya undang beberapa orang, saya terus lakukan apa yang dikatakan oleh upline saya itu Bapak Wahyudi. Pokoknya kamu tinggal ngumpulin orang, pokoknya aku yang presentasi gitu kan. Dan di situ alhamdulillah saya mengalami yang namanya dapat income. Saya senang banget. Tapi di situ kan income-nya nggak besar ya, income-nya kecil dulu. Tapi karena saya datang ke seminar, saya dikasih tahu sama upline saya bahwa bisnis ini adalah bisnis kuadran kanan. Jadi di sini ada proses di mana kita membangun dulu sebuah bisnis yang hasilnya itu nanti akan terasa gitu kan. Kalau misalnya sudah
di atas 3 tahun lah, yang kalau pengen income-nya gede gitu, pengen income ratusan juta. Nah, waktu saya sedang serius-seriusnya menjalankan bisnis ini, ternyata perusahaannya bangkrut. Ternyata perusahaannya bangkrut, masuk lagi ke MLM ya. Karena saya udah tanggung masuk ke MLM, saya sudah otak saya tuh sudah kebuka gitu loh, bahwa ternyata ada cara mencari uang, bagaimana supaya kita ada uang tapi ada waktu. Saya menginginkan itu gitu kan. Dan ternyata masuk ke MLM yang kedua bangkrut, ketiga bangkrut, yang keempat bangkrut. Di situ barulah aku sempet yang namanya putus harapan. Ya udah deh, kayaknya kok MLM-nya yang menyerah gitu loh. Aku nggak menyerah, mereka menyerah, nggak bayar gitu kan. Ya udah, akhirnya aku pernah mencoba untuk bekerja di sebuah bank. Cobain deh aku kerja, karena kebetulan di keluargaku belum pernah ada yang bekerja, jadi semuanya pedagang. Aku akan coba meniti karir di bidang pekerjaan ya. Yang mungkin kalau tadi dibicara tentang Robert Kiyosaki berarti ada di kuadran kiri bagian employee ya. Nah, di situ saya masuk kerja di salah satu bank. Alhamdulillah saya jadi karyawan tetap dalam waktu 3 bulan dan saya cukup 1 tahun aja di situ. Kenapa? Karena waktu itu tuh target saya adalah saya punya penghasilan 30 juta per bulan. Jadi saya pengen nyamain dengan income kakak-kakak saya waktu saat itu. Saya tahu mereka punya penghasilan 30 juta per bulan. Jadi aku pikir pokoknya bapakku tuh pengennya aku duitnya segitulah. Terserah dong caranya seperti apa. Nah, ternyata waktu aku kerja di bank, aku pelajarin dong orang-orang yang punya penghasilan sekitar segitu tuh siapa gitu kan. Dan ternyata kepala divisi ya waktu saat itu ya, tahun 2007. Kalau nggak salah 2006 atau 2007 gitu ya. Oh, kepala divisi ya, penghasilannya waktu itu nggak salah 26 juta. Nah, saya pelajarin kan jadi seorang kepala divisi itu seperti apa. Ternyata perjalanannya panjang banget ya. Bahkan aku nanya ke samping aku yang penghasilannya 14 juta, 15 juta, dia harus kerja berapa belas tahun. Bahkan sudah ada yang kerja lebih daripada 20 tahun gitu ya. Terus aku mikir gitu kan, terus kalau gitu aku kapan gitu kan bisa berpenghasilan 30 jutanya kapan. Dan ternyata aku lihat dengan gaya kerja mereka, ini menurut aku ya, dengan seorang perempuan bekerja di bank, meninggalkan anak di rumah gitu kan, hanya sebatas via telepon. Saya melihat sendiri teman kerja saya nelponin pembantunya untuk nanya kabar anaknya. Aku tuh langsung berpikir bahwa aku nggak mau seperti itu gitu kan. Ini bukan pilihan hidup aku. Oh, udah 1 tahun aku langsung resign ya. Dan waktu resign pun aku dibilang gila. Kamu gila ya, banyak banget orang yang pengen jadi karyawan tetap di bank, mana aku kerja di pusat gitu, kamu malah resign. Tapi dalam hati aku tuh, aku jelasin pun gak akan mengerti gitu, sebetulnya apa sih yang jadi tujuan saya gitu kan. Dan akhirnya saya waktu itu pernah mencoba untuk buka konveksi ya. Kalau buka konveksi berarti di sini kan belajar berbisnis gitu kan ya. Nah, ketika saya buka konveksi, jujur saya juga mengalami orderan yang sangat banyak. Bahkan saya bisa terkoneksi dengan pabrik gitu kan, yang untuk diimpor keluar, diekspor ke luar negeri gitu dan segala macam. Tapi jujur di sini saya mengalami sesuatu yang kurang nyaman ya, dimana ketika saya harus mengurus karyawan, terus saya mencari karyawan karena karyawannya harus yang ahli gitu kan. Karena waktu itu saya berbicara berada di bidang bordiran baju tapi manual ya, bukan sama mesin gitu kan. Jadi untuk butikan seperti itulah. Nah, ketika karyawan itu pulang atau misalnya sedang sakit atau apa, di situ saya mengalami stres gitu ya. Stres dalam arti aku tidak bisa menggantikan posisi itu gitu loh, karena aku cuma bisa menggambar, mendesain, aku nggak bisa melakukan itu. Nah, akhirnya dalam kondisi bisnis itu nggak bangkrut sebetulnya, tapi akhirnya aku tutup. Di situ pun aku dibilang gila lagi. Kamu gila banget ya, orderan lagi banyak kamu tutup. Dalam hati aku jelasin pun nggak akan ngerti, karena apa yang aku inginkan bukan di sini gitu kan. Jadi waktu itu almarhum bapakku sampai bingung sendiri sama aku. Kamu tuh apa sih di bank, udah jadi karyawan tetap keluar gitu kan, terus konveksi udah rame kamu keluar. Akhirnya aku kembali lagi ngewarung. Sementara sambil menunggu, aku pengen di MLM gitu kan, aku pengen bebas waktu, bisa punya uang tapi aku juga punya bebas waktu. Nah, sambil menunggu itu saya bekerja kembali ngewarung ya. Dari ngewarung itu jujur saya mendapatkan omset 2 juta per hari ya. Kalau di total sebulan itu sekitar 10-12 juta, udah lumayan sih sebetulnya. Tapi aku merasa di situ bahwa waktu aku tuh tidak bebas gitu ya. Jadi ketika aku harus berkunjung ke orang tua atau misalnya ada urusan apa, itu aku nggak nyaman banget, karena kalau tutup warung tuh aku ngerasa nggak enak. Akhirnya pernah aku kasih warung tuh ke orang lain, dan jujur ujungnya gimana coba? Ujungnya ya nggak jelas. Jadi pembukuan yang nggak jelas, modalnya nggak jelas, yang istilahnya jadinya kerugian lah. Jadi tetap harus aku yang megang. Dan aku pelajarin pun kebanyakan orang-orang yang punya warung, yang punya tempat usaha gitu ya, aku pelajarin tuh ya yang punyanya itu memang harus ada di kasir. Bahkan sampai tua pun mereka ada di kasir. Aku pikir, oh berarti aku nggak bisa, aku nggak mau hidup kayak begitu gitu kan. Nah, justru disitulah
akhirnya Tuhan menjawab doa-doaku. Kenapa akhirnya aku dipertemukan dengan Milagros. Nah, diketemukan dengan Milagros ini sebetulnya sedikit hopeless ya dengan MLM sebetulnya, tapi karena memang produknya bagus, membuat mama aku yang tadinya nggak bisa jalan 2,5 bulan karena asam urat dan akhirnya bisa jalan, dan aku pun tadinya nggak head 1,5 tahun akhirnya head. Di situ aku tiba-tiba mengalami situasi di mana aku itu nggak bisa punya anak, jadi aku harus punya anak, harus bertabung dan butuh uang 200 juta. Nah, di situ aku justru merasa bahwa oke, nggak ada lagi cara lain. Aku butuh duit 200 juta dengan cepat, karena nggak mungkin kalau 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun aku mau punya anaknya kapan gitu kan. Nah, karena memang alasannya itu sangat kuat, akhirnya aku menjalankan Milagros ini. Dan menjalankan Milagros ini, alhamdulillah yang saya rasakan sampai sekarang ini adalah menurut saya ya, ini adalah MLM paling gampang menurut saya. Kenapa sih yang paling gampang? Karena produknya sangat bagus, produknya sangat teruji dan langsung bisa dilihat oleh mata. Jadi sangat mudah sekali untuk siapapun pemula di bisnis ini untuk menjalankan bisnis itu sangat mudah banget. Cukup dengan demo aja orang udah bisa tertarik gitu kan. Cukup dengan kita cerita testimoni aja orang udah cukup tertarik. Kita tidak perlu terlalu pintar banget gitu tentang sistem apa dan segala macam. Gitu kan. Dan yang kerennya lagi perusahaan ini sudah bertahan lebih dari 10 tahun. Ini yang benar-benar tidak saya temukan di perusahaan-perusahaan lain yang di Indonesia gitu ya. Jadi menurut saya teman-teman itu udah pilihan yang tepat banget berada di Milagros dengan produk yang oke, manajemen yang oke gitu kan. Tinggal bagaimana nih mempersiapkannya. Apa sih syaratnya untuk kita bisa berhasil di bisnis ini? Yang tentunya kita harus siap dulu dengan namanya tolakan. Artinya gini, sebelum kita membangun bisnis, kita harus membangun diri kita dulu sendiri. Jadi banyak banget orang yang nafsu membangun bisnis, tapi dia lupa membangun dirinya sendiri. Membangun dirinya sendiri itu seperti apa sih? Kita siap nggak dengan tolakan? Kita siap nggak dengan kegagalan? Ya, karena jangan sampai nanti teman-teman semangat menjalankan bisnis ini, melihat orang-orang yang udah sukses, ketika Anda mendapat 1 tolakan, 2 tolakan, 3 tolakan, Anda berhenti. Gitu kan. Jadi itu harus dipersiapkan dulu dari awal bahwa tolakan itu biasa. Padahal teman-teman juga mungkin ya, waktu sedang melamar pekerjaan, Anda misalnya memberikan surat lamaran ke 10 perusahaan. Mungkin yang manggil Anda cuma 1, Anda nggak sadar aja bahwa 9 menolak, tapi kan nggak kerasa sakitnya dibandingkan Anda menawarkan produk ini langsung dapat tolakan. Nah, ini yang harus dipersiapkan dulu oleh Anda. Jadi persiapkanlah diri Anda. Nah, selain Anda juga kuat dengan kegagalan, dengan tolakan, Anda juga harus punya sikap konsisten dan fokus. Ini banyak banget kalau kita dengar dimanapun ya, mau di YouTube kayak mau di Google, tahulah namanya sukses itu harus konsisten, harus punya komitmen, harus fokus. Tapi permasalahannya gimana dong supaya itu tuh bisa terjadi gitu. Nah, berdasarkan pengalaman saya yang pengen saya share di pertemuan ini adalah semua kembali lagi kepada tujuan. Kalau Anda tidak punya tujuan dengan alasan yang jelas, yang namanya konsisten, fokus, komitmen, itu tidak pernah bisa terjadi. Dan tujuan itu rata-rata ya, kayak saya contoh nih, misalnya tujuan saya untuk di MLM, saya pengen membuktikan bisa penghasilan minimal 30 juta per bulan, itu jujur aku persembahkan awalnya untuk Bapak. Ya, untuk menyenangkan hati Bapak supaya Bapak tuh nggak berisik gitu nyuruh-nyuruh aku dagang gitu kan. Nah, terus aku berjuang di Milagros karena aku punya tujuan, aku harus bayi tabung, aku harus punya anak, aku harus punya uang 100 sampai 200 juta. Gitu loh. Tapi karena memang alasan itu kuat yang akhirnya membuat saya tuh punya konsistensi, saya punya komitmen yang kuat dan saya punya fokus yang kuat. Gitu kan. Jadi tanpa tujuan yang jelas, tanpa alasan yang jelas, menurut saya ya semua itu hanya teori gitu kan. Teman-teman tahu untuk sukses itu seperti apa, tapi kok susah banget sih Bu jalaninnya. Ya, balik lagi. Anda harus punya tujuan yang jelas dulu gitu kan, dan Anda harus mengerti dulu bahwa bisnis ini adalah bisnis membangun sebuah aset. Anggaplah sebuah aset Anda seperti membangun sebuah kos-kosan. Contoh ya, misalnya Anda membangun kos-kosan, tentu Anda harus mengeluarkan modal dulu untuk membeli tanah. Terus habis itu Anda membeli bahan-bahan untuk bikin pondasi. Setelah itu baru Anda membangun batanya ke atas dan segala macam. Anda tidak akan dapat penghasilan mungkin dalam waktu 1 tahun selama perjalanan proses pembangunan kos-kosan itu. Tapi setelah 1 tahun berjalan, kos-kosan sudah jadi, Anda sewakan kepada orang lain, maka Anda bisa mendapatkan penghasilan. Itu udah harus punya modal, ditambah lagi menunggu waktu. Kerennya di Milagros, Anda tidak beda jauh dengan orang yang punya kos-kosan, tidak beda jauh dengan orang yang punya pabrik. Tapi ketika Anda membangun fondasi, ketika Anda mau membeli tanahnya, Anda masih dibayar. Ya, Anda masih dibayar, bahkan Anda dengan modal yang sangat minim, itu Anda bisa jalan dengan cukup dengan modal 450.000 aja, Anda sudah bisa membangun fondasi tanpa Anda harus mengeluarkan uang, tapi Anda cukup punya tujuan yang jelas, punya komitmen, konsisten dan fokus, gitu kan. Anda tetap dibayar dengan komisi mingguan yang tadi Bu Ragil jelasin. Gimana nggak enak gitu loh di bisnis MLM ini. Anda membangun sebuah aset, Anda membangun sebuah bangunan untuk disewakan, tapi Anda tidak perlu memerlukan biaya yang banyak dan
tidak memerlukan waktu yang begitu lama. Walaupun Anda mengerti ya bahwa di bisnis ini mungkin bisa jadi Anda bisa berincome lebih besar itu lebih daripada 1 tahun Anda menjalankan bisnis ini dengan konsisten, baru Anda bisa berpenghasilan puluhan juta. Ya, bahkan mungkin dalam waktu 3 tahun Anda bisa berpenghasilan minimal manager qualified lah gitu di atas 100 juta. Tapi menurut saya ini adalah jauh-jauh lebih baik dibandingkan bisnis-bisnis yang lain gitu kan. Dengan penghasilan anggaplah misalnya 100 juta sebulan dengan modal hanya 450.000, karena jujur saya aja dulu join di bisnis ini, saya membeli 3 dus itu bukan uang saya, tapi uang mama saya. Kebetulan mama saya nggak bisa jalan, jadi mama saya beli Milagros, ID-nya saya daftarin atas nama saya. Jadi saya juga nggak punya uang, tapi saya bisa jalanin bisnis ini hanya dengan modal handphone gitu kan, saya hanya dengan modal bermedia sosial gitu kan, saya hanya share tentang produk, saya share tentang testimoni, dan alhamdulillah sampai saat ini jaringan saya sudah ada di mana-mana. Jadi teman-teman yang baru mau bergabung di bisnis ini atau mau sukses mau memulai bisnis ini, Anda perlu bekerja sama dengan tim Anda, tentunya dengan upline Anda, karena kita pun tidak bisa sendirian, saya sendiri pun tidak bisa sendirian, saya ada bantuan upline saya, bantuan tim, bantuan grup dan segala macam. Jadi Anda tidak usah takut untuk di bisnis ini, modalnya Anda cuma punya tujuan yang jelas. Setelah itu Anda juga sudah punya konsultannya, yaitu adalah upline Anda yang mengundang Anda ke sini, dan yang pasti Anda juga sudah punya mentornya, itu adalah upline Anda yang sudah memiliki prestasi yang luar biasa. Jadi menurut saya segera ambil keputusan untuk fight, untuk serius di bisnis ini. Sekian dari saya, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Osa. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah semakin jelas ya peluang bisnis malam ini? Untuk Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi orang-orang yang mengundang Anda. Demikian Bapak Ibu acara malam ini. Saya sebagai pemandu acara, bila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat dari saya Imala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Mbak Ragil, keren. Mbak Imala, oke Bang. Terima kasih Bu Osa. Terima kasih Mbak Ragil, Mbak Imala. Terima kasih Semuanya, terima kasih Mbak Be. Semuanya keren malam hari ini. Saya ikutan menyimak, keren, selalu sehat, berkat melimpah dan semangat selalu. Bu Iman, Mbak Osa. Buat semuanya. Terima kasih Be. Bu Osa. Hati-hati di perjalanan menuju Surabaya. Apa Nasar? Selalu Babe. Awalnya aku Hati-hati di jalan Be. Terima kasih Kak Ustaz. Terima kasih, sukses ya semua ya. Kak Ustaz. Terima kasih Om Devi. orang saat itu kawan ini ikut